Mazmur pasal 128. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu sekalian jemaat, ayat yang genap sampai ayat yang terakhir, ayat yang ke-6. Saya akan mulai. Mazmur 128, berkat atas rumah tangga, nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Bapak Ibu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Kiranya ini menjadi berkat secara khusus bagi keluarga yang baru. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita menyanyikan lagu Bejanamu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Ya Tuhan, kami datang menyembah-Mu di hari yang istimewa ini untuk keluarga yang baru yang Tuhan sudah berkati. Tersungkurku di kakimu. Tersungkurku di kakimu, Oh, oh, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Ya Tuhan, pikiranku, kehendakku, kami serahkan ya Tuhan. ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku
bejanamu untuk kemuliaan-Mu. Ingmu seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ya Tuhan. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu, oh, untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Kita berdoa. Tak henti-hentinya ya Tuhan dalam seluruh keberadaan kami, dalam kerinduan kami, untuk kami mendengarkan suara-Mu lagi. Secara khusus dalam pernikahan kudus hari ini. Karena kami tahu ya Tuhan melalui kebenaran firman akan terus membawa dan menuntun kami mengerti akan segala kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya, jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Saudara, tema kita hari ini adalah bagaimana hidup dalam kebersamaan suami dan istri. Saya percaya tidak ada satu orang pun di antara kita yang tidak memerlukan kehadiran seseorang di dalam hidupnya. Artinya bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri. Lambat atau cepat pasti manusia memerlukan orang lain. Jadi kalau ada yang berkata saya tidak memerlukan orang lain, bagus tinggal di dalam hutan, bertapa di dalam hutan.
manusia adalah makhluk sosial. Artinya manusia memerlukan satu kebersamaan dalam interaksi dengan manusia yang lain. Alkitab di dalam kitab Kejadian juga sudah menjelaskan di dalam pasal 2 ayat 18. Kalau Bapak Ibu membaca itu, ketika Allah menciptakan Adam, Allah melihat Adam sendirian, makan sendiri, minum sendiri, mungkin bicara sendiri. Tetapi di dalam Kejadian pasal 2 ayat 18, kita melihat di sana apa yang firman Tuhan sampaikan. Aku akan menjadikan penolong baginya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah tahu bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri. Dan di dalam keinginan hati Allah itulah Bapak Ibu, kalau saudara membaca, kita semua membaca dalam Kejadian pasal 2, 18, 19, 20. Allah memakai pikiran manusia. Jadi ketika Allah tahu bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri, maka Allah memakai pikiran manusia. Dilewatkannya lah binatang-binatang dalam Kejadian pasal 2 ayat 19. Mungkin kerbau lewat, sapi lewat, singa lewat, harimau lewat, apalagi burung beo saya yang di belakang pun lewat. Tapi dalam kitab, dalam ayat 20, apa yang dikatakan di sana? Tetapi ia sendiri tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Artinya manusia pada waktu itu berpikir, wah ini nggak cocok nih dengan saya nih. Nggak cocok jadi penolong dengan saya karena dia sapi. Nggak cocok dengan saya karena dia mungkin monyet. Maka di dalam ayat 20 dikatakan, dia tidak menemukan penolong yang sepadan dengan dia. Pikirannya bekerja. Oke? Jadi dalam berinteraksi, kita adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lain. Maka yang diperlukan adalah pikiran kita, supaya kita jangan salah berinteraksi. Nah hari ini saudara-saudara sekalian, saudara Niko, saudari Okta, kalian telah menjadi satu dalam keluarga Kristen. Dan itu semuanya merupakan kehendak Allah di dalam hidup saudara. Maka di dalam kebersamaan kalian berdua, Alkitab yang kita baca hari ini, ada 3 hal penting bagaimana membangun kebersamaan itu. Mari kita perhatikan ayat yang pertama dari 1 Petrus pasal yang ketiga dan ayat yang kedua. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Ayat yang kedua berkata, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Saudara, tidak gampang membangun kebersamaan. Dari karakter yang berbeda, dari pendidikan yang berbeda, dari keluarga yang berbeda. Membangun satu kebersamaan bukan perkara yang gampang. Seorang psikolog katakan mungkin 5 tahun itu merupakan waktu-waktu yang begitu sangat susah sekali. Tapi bagi saya 5, 10 tahunkah, 15 tahunkah, membangun kebersamaan sebagai suami istri merupakan hal yang sangat sulit sekali. Saya sampai hari ini 31 tahun saya menikah. Tapi sampai hari ini terus berusaha untuk membangun kebersamaan sebagai suami istri di tengah-tengah keluarga. Maka yang pertama dengarkan.
ayat 1 dan 2 ini secara khusus kepada istri-istri. Bukan hanya kepada Okta saja, tetapi kepada semua kita sebagai istri-istri. Dengarkan. Untuk membangun kebersamaan dikatakan firman Tuhan, hai istri, tunduk kepada suamimu. Alkitab ayat pertama ini mengisyaratkan kepada kita bahwa dalam membangun kebersamaan sebagai suami dan istri, istri tidak boleh menentang atau melawan suaminya. Dengar itu, Okta. Harus tunduk kepada suamimu. Kan dengan jalan demikian, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kebersamaan itu akan dibentuk sedemikian rupa. Kalau istri tunduk, taat kepada suami. Dan yang kedua, perhatikan ayat yang ketiga dan yang keenam. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi, dengan perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, dan seterusnya. Yang kedua, perhatikan. Dalam membangun kebersamaan sebagai suami dan istri, hai istri-istri, dengarkan firman Tuhan. Dari ayat 3 dan 6 tersirat di dalamnya. Supaya apa? Supaya istri tidak materialistis. Supaya istri hidup apa adanya, bukan ada apanya. Supaya istri mementingkan perkara-perkara batiniah, bukan perkara-perkara lahiriah. Jadi dalam membangun kebersamaan suami dan istri, dengarkan istri-istri. Hidup apa adanya, bukan ada apanya. Oke, Okta? Yang penting bukan perkara-perkara lahiriah, tapi yang paling penting adalah perkara-perkara hati. Saudara mau tampilkan apa? Emas banyak, lebih banyak orang punya emas. Saudara mau tampilkan apa? Kecantikan. Lebih banyak orang cantik dari kita. Karena semuanya itu akan binasa. Tapi perkara-perkara hati, perkara-perkara batiniah inilah yang lebih diutamakan ketika kalian membangun kebersamaan di dalam keluarga. Jangan menyamakan keluarga yang lain. Kok tidak seperti saya ya? Yang ketiga, bagaimana membangun kebersamaan di dalam keluarga. Nah, sekarang kepada suami nih, ayat 7 tuh. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Supaya apa? Supaya doamu jangan terhalang. Jadi membangun kebersamaan di dalam keluarga, dengar suami-suami. Bukan hanya yang menikah, tetapi kita semua yang adalah suami. Dengarkan firman Tuhan hari ini. Hiduplah bijaksana dengan istrimu dan hormatilah istrimu. Bijaksana enggak ditentukan oleh pendidikan kita. Bijaksana enggak ditentukan oleh berapa hebatnya kita. Tapi orang yang bijaksana adalah orang yang takut akan Tuhan.
Jadi suami-suami bijaksana hidup bersama dengan istri. Dan hormatilah istrimu. Karena apa? Karena sama-sama mewarisi kehidupan. Karena kehidupan keluarga sama-sama mewarisi kehidupan. Oleh sebab itu suami-suami hormatilah istrimu. Jangan gampang untuk melepaskan tangan ini. Bijaksana dalam segala sesuatu. Karena istrimu adalah penolongmu. Hebatnya seorang suami, majunya seorang suami. Berbanggalah istri-istri. Karena istri yang menentukan, sangat mempengaruhi. Seorang istri di tengah-tengah keluarga dalam kehidupan suami. Baik dalam pekerjaan maupun dalam karier ketika dia bekerja. Mengapa? Karena firman Tuhan berkata, kalau kamu tidak bijaksana, kalau kamu tidak menghormati Tuhan sebagai pewaris yaitu kehidupan, dengarkan firman Tuhan, doamu sampai jangan terhalang. Dengarkan. Jadi biar suami berdoa dari pagi sampai ketemu pagi. Biar suami berdoa supaya naik jabatan, nanjak kariernya. Doamu terhalang. Karena apa? Karena kamu tidak mengasihi istrimu. Dengarkan itu. Oleh sebab itu, istri ini adalah penolong bagi kita. Amin bang? Amin. Atau saya panggil bapak ya. Amin Bapak Andri. Amin. Sekarang bukan abang lagi nih. Diciptakan dari tulang rusuk. Bapak Ibu semua punya tulang rusuk kan? Kalau tidak ada tulang rusuk, jantung kita, hati kita, apalagi? Tidak ada yang melindungi. Gitu kan? Tapi karena perempuan dijadikan dari tulang rusuk, maka dia adalah pelindung, penolong kita. Hormatilah dia. Bijaksanalah hidup bersama dengan istri. Amin. Bayangkan yang belum menikah aja bilang amin, apalagi yang menikah kan? Dengar suami-suami, termasuk pendeta, termasuk saya, bijaksana hidup sama istri. Kalau istri ngomel-ngomel, bijaksana. Kalau istri minta uang, bijaksana. Dan hormatilah dia, karena dia adalah penolong. Kalau tidak, dengar Bapak Andri, doamu terhalang karena kamu tidak mengasihi istrimu. Kalau istri ngomel-ngomel, bijaksana, betul kan Bang Roy? Jadi 3 hal ini membawa kita bagaimana kita membangun kebersamaan di dalam keluarga. Istri, hormati suamimu, oke? Oke? Jangan nuntut yang macam-macam. Hidup apa adanya, jangan ada apanya. Suami dengar, hormati dan bertindaklah bijaksana. Hidup bersama dengan istrimu. Percayalah, akan tercipta satu kebersamaan hari-hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk kebenaran firman hari ini. Biarlah semua kami dalam seluruh tanggung jawab kami sebagai suami dan istri di tengah-tengah keluarga, firman Allah ini menjadi bagian bagi kami di dalam membangun kebersamaan sebagai keluarga Kristen. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Diserahkan pada liturgos.
persembahan, tapi sebelumnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari 1 Korintus pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berbunyi demikian, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Ya, kiranya kita memberikan persembahan dengan sepenuh hati kita supaya semuanya ada keseimbangan. Untuk keluarga secara khusus juga, selain persembahan ada ucapan syukur yang ada di meja yang tersedia. Baik, mari kita berdoa sebelum kita memberikan persembahan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, bahwa dalam seluruh kehidupan kami boleh menjadi orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Diberkati secara jasmani, terlebih kami boleh diberkati secara rohani. Terima kasih kalau kami boleh memberikan persembahan bukan karena apa yang ada pada kami itu dari diri kami sendiri, tapi semua apa yang ada pada kami adalah milik Tuhan. Karena itu ketika kami memberi sebagai ungkapan syukur kami, betapa Engkau sudah melimpahi kami dengan segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kedua keluarga yang boleh menyerahkan anak mereka untuk bersatu. Engkau memberkati, biarlah mereka boleh mempersembahkan keluarga ini ya Tuhan yang terbaik untuk Tuhan, sehingga anak-anak mereka yang telah diserahkan untuk menikah satu dengan yang lain menjadi persembahan juga yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap tangan yang memberi pada saat ini Tuhan, dan mengembalikan dengan berkali-kali lipat berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, di atas segalanya ampunilah segala dosa dan salah kami, supaya apa yang kami persembahkan sungguh menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih di tengah-tengah pelayanan jemaat-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Kau gembala kami. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Bait kedua. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Amin. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Musik saja. Bersama-sama bait yang ketiga. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. ya Bapak Ibu, kita tiba di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Saya pribadi selaku keluarga besar CHAN ya, saya mengucapkan selamat untuk Niko dan Okta
Kalau sedikit saya boleh bersaksi, 11 tahun yang lalu saya duduk di situ dengan perempuan wanita yang sekarang menjadi istri saya. Saya ingat betul hari Jumat sebelum kami diberkati, almarhum Bapak Sialagan, orang tua dari mempelai laki-laki, saya lihat sedang membersihkan rumput gereja. Saya hampiri Bapak Sialagan, lalu saya bertanya, ada apa Pak? Ini untuk Roy, untuk saya, demi kamu Roy. Waduh, saya terus masih melekat sampai sekarang ingatan itu. Sehingga sewaktu saya melihat Niko dan Okta, saya teringat 11 tahun yang lalu pun, sewaktu almarhum masih hidup, dan kebetulan juga orang tua saya yang laki-laki sudah dipanggil Tuhan masih di sini, saya terharu juga. Jadi sekali lagi saya sangat bersyukur ya, berterima kasih. Ini kehormatan bagi saya. Setidaknya dari keluarga besar Sialagan mempersilahkan saya sebagai liturgis. Setidaknya inilah sumbangsih saya, kontribusi saya bagi keluarga yang baru ini untuk betul-betul diberkati Tuhan dalam waktu ke depannya. Jadi sekali lagi selamat untuk Niko, untuk Okta. Tuhan Yesus memberkati, bersama-sama kita melayani Tuhan. Bapak Ibu, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Hambanya akan menutup ibadah dengan doa berkat. Kita nyanyikan lagu yang terakhir, berbahagia tiap rumah tangga. Berbahagia tiap rumah tangga, di mana kaulah tamu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita, tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Baik kedua, berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu. Amin. Serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu. Di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan itu memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Dan supaya oleh kekuatan Roh-Nya yang kudus, kita semua berlimpah-limpah di dalam pengharapan hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali.